Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil daripada surat 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Surat 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi juga dengan air dan dengan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada
siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang menuntun hidup kami, yang menjaga langkah kami Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi ini Tuhan kami dapat berkumpul bersama, beribadah dimanapun kami berada Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus Tuhan yang menguasai hati pikiran kami, Roh Kudus Tuhan yang berbicara dalam hati kami Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang bekerja, biarlah nama-Mu yang dimuliakan, yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan masa ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Saya percaya bahwa adalah satu kerinduan bagi kita semua untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, kita masih lagi dalam siri khotbah Mari Sebarkan Kasih. Dan pada hari ini kita akan belajar topik yang baru, yaitu adakah Anda mengetahui dengan pasti? Nah, bagi Anda yang mengikuti perkembangan bola sepak baru-baru ini, demam Euro lah, terutama sekali Euro Cup, Anda memang mengetahui dengan pasti bahwa juara pada kali ini ialah Italia. Nah, so, it's not coming home, but coming to Rome. Slogannya lah, katakan begitu. Nah, tetapi jemaat Tuhan, bagi kita semua, bagaimana kita dapat ketahui atau mengetahui dengan pasti bahwa kita telah diselamatkan? Nah, ini adalah persoalan yang sering membelenggu banyak orang di gereja pada hari ini. Mereka mungkin memiliki pengalaman secara emosi, berdoa dalam kebaktian penginjilan, bahkan telah dibaptiskan, ditetapkan, setia menghadiri kebaktian di gereja, tetapi hakikatnya belum benar-benar diselamatkan. Bahkan setengah orang juga mungkin melayani di gereja selama bertahun-tahun. Contoh dalam pasukan pujian, sebagai pemimpin sel kanak, pemimpin gereja, bahkan melayani sebagai pastor. Tetapi pada hakikatnya belum dilahirkan kembali. Nah, namun dalam masa yang sama ada juga orang lain yang sesungguhnya telah dilahirkan kembali. Tetapi mereka tidak yakin akan keselamatan mereka. Kalau kita melihat, kedua-dua keadaan ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya untuk kita ketahui dengan pasti akan keselamatan kita semua. Maka itu oleh yang demikian, apakah kita boleh ketahuinya dengan pasti? Nah, ini adalah satu sebab mengapa Yohanes menuliskan surat ini. Dia berkata dalam ayat yang ke-13, tadi kita sudah lihat dalam pembacaan, dikatakan, semua itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dr. Herb Frevis mengatakan, meragui keselamatan Anda bukanlah dosa, tetapi sebaliknya ketidakpercayaanlah. Nah, kita harus tahu bahwa ketidakpercayaan adalah hasil dari hati yang memberontak. Dan keraguan adalah hasil dari akal pikiran yang tidak tenteram. Jemaat Tuhan, Yesus tidak akan menghukum Anda jika Anda meragui keselamatan Anda. Bahkan kalau kita melihat di dalam Alkitab terdapat juga pribadi-pribadi yang mengalami musim-musim keraguan di dalam hidup mereka. Keraguan adalah satu senjata iblis untuk melawan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan bahkan iblis menggunakan keraguan untuk melemahkan Anda, kita semua, sehingga Anda ataupun kita semua tidak memiliki sukacita di dalam hidup kita. Bahkan ia juga akan merampas kemenangan yang ada dalam hidup kita. Maka itu saya percaya pada hari ini Tuhan Yesus mau kita mengetahui dua perkara. Yang pertama ialah jika Anda tersesat atau Anda sudah jauh dari Tuhan, kita semua boleh diselamatkan. Yang kedua ialah jika kita semua telah diselamatkan, kita boleh mengetahuinya dengan pasti. Pada hari ini saya ingin memberitahu Anda bagaimana kita semua dapat mengetahui dengan pasti tentang keselamatan kita melalui 1 Yohanes pasal 5 ayat pertama hingga 13 ini. Mari kita melihat bersama-sama, sama ada Anda memiliki tanda-tanda tersebut atau tidak. Yang pertama ialah tanda lahir hidup yang telah diubah.
Hidup yang telah diubah dapat dilihat melalui satu hubungan pribadi yang baru bersama Yesus Kristus. Dalam ayat yang pertama, Yohanes menyatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Nah, pertanyaan pertama yang harus Anda tanyakan kepada diri Anda adalah ini. Apakah yang saya percayai untuk menyelamatkan jiwa saya? Ataupun apakah yang Anda percayai untuk menyelamatkan jiwa Anda? Roma pasal 10 ayat 9 mengatakan ini. Sebab jika kamu mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita semua akan diselamatkan. Jikalau Anda sudah mengakuinya sendiri, puji Tuhan. Karena Anda sudah diselamatkan, sudah dilahirkan semula. Dan Anda akan mendapatkan tanda lahir baru, yaitu hubungan pribadi yang baru bersama dengan Yesus Kristus. Nah, ada sebuah cerita di mana ada seorang profesor. Profesor ini tidak percaya kepada Tuhan. Dan profesor ini, dia datang kepada seorang anak muda yang percaya kepada Yesus. Dan dia melemparkan soalan berikut. Dia katakan, ramai orang yang menyamakan diri mereka dengan Allah. Bagaimanakah kamu dapat mengenal pasti siapakah yang benar? Siapakah di antara mereka yang kamu percaya? Dan wanita muda itu menjawab tanpa rasa ragu. Dia katakan begini, saya percaya kepada pribadi yang telah bangkit dari kematian, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang telah mati untuk beberapa hari, lalu bangkit semula dalam tubuh yang sama dan tidak akan mati lagi, kecuali Yesus. Nah, kita harus tahu bahwa agama lain mengajarkan bahwa untuk mendapatkan keselamatan harus berbuat baik sebanyak mungkin, berbuat baik sebanyak mungkin. Di sini saya tidak mengatakan bahwa berbuat baik itu satu kesalahan, tetapi apa yang saya coba mau sampaikan adalah ini. Keselamatan menurut iman Kristen adalah berbeza sekali, yaitu dengan mempercayai Kristus di atas pengorbanan kasih-Nya di kayu salib. Dan keselamatan yang Dia berikan ini adalah percuma untuk kita semua kalau kita percaya kepadanya. Dan juga kita harus tahu bahwa Kristen juga bukanlah berbicara tentang sebuah agama semata-mata, tetapi Kristen adalah berbicara tentang suatu hubungan pribadi bersama Yesus. Satu hal yang kita semua harus jelas, bahwa kita tidak dapat mewarisi keselamatan kita melalui darah keturunan kita. Oke? Anda boleh dilahirkan sebagai orang Melayu, Cina, India, Hindu, Muslim, Buddha, tetapi Anda tidak dilahirkan langsung sebagai orang Kristen. Oke? Anda mungkin boleh dilahirkan dalam sebuah keluarga Kristen, ataupun Anda dibesarkan dalam keluarga Kristen, tetapi Anda tidak boleh dilahirkan langsung sebagai orang Kristen. Mengapa? Karena untuk menjadi seorang Kristen, Anda harus dilahirkan kembali. Saya ulangi, untuk menjadi seorang Kristen, Anda harus dilahirkan kembali. Hidup yang telah diubahkan juga terlihat jikalau kita menyelaraskan semula keutamaan baru di dalam hidup kita. Menyelaraskan semula keutamaan baru dalam hidup kita, di mana kita mengasihi umat Allah. Karena Allah juga sudah mengasihi umatnya, mengasihi kita semua. Demikian juga kita semua harus mengasihi orang lain, semua orang. Seterusnya juga kita harus mentaati firman Allah, di mana kita belajar untuk menuruti perintah Allah dengan rendah hati. Karena kita mengasihi Allah, maka kita tidak akan dengan sengaja melakukan dosa terhadap Allah, bahkan terhadap orang lain. Selain itu juga, kita harus meninggalkan perkara-perkara yang berdosa. Mengapa? Karena sebagai ciptaan baru, kita sudah mempunyai keinginan, matlamat, dan juga kesadaran yang baru terhadap Allah. Maka itu kita menjadi berbeza daripada diri kita yang lama, yang sebelum ini, yang tinggal dalam dosa. Maka itu saudara-saudari, kehidupan yang memiliki tanda keselamatan adalah kehidupan yang mempunyai hubungan yang baru bersama Yesus dan menyelaraskan semula keutamaan baru di dalam hidupnya. Nah, yang kedua ialah
kita juga harus memiliki suatu tanda lahir baru, yaitu kesaksian yang jelas. Di mana kita dapat melihatnya dalam ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-10. Roh Kudus sendiri yang bersaksi kepada kita. Dan dia bersaksi tentang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, pada zaman Yohanes pada waktu itu, terdapat pengajaran sesat, pengajaran yang salah, yang menyatakan bahwa Yesus hanyalah seorang manusia biasa. Dan semasa pembaptisan Yesus, kalau kita lihat dalam Alkitab, peristiwa pembaptisan Kristus, menurut ajaran sesat ini, Kristus yang ilahi datang ke atas Yesus yang ketika itu hanyalah manusia biasa. Dan memberi kuasa kepadanya untuk melayani. Kemudian Kristus yang ilahi meninggalkan tubuh Yesus yang hanya sebagai manusia biasa di atas kayu salib. Dan menurut mereka, yang mati itu cumalah manusia biasa sahaja. Tetapi kalau kita perhatikan, firman Allah dengan jelas menyatakan begini. Rohlah yang memberi kesaksian kepada kita bahwa Yesus datang dengan air dan darah. Nah, air di sini merujuk kepada pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Dan menurut Yohanes, Roh Kudus sendiri bersaksi bahwa Yesus ialah Allah. Ketika Yesus dibaptis, Roh Allah lah yang turun ke atas Yesus. Bahkan Allah Bapa sendiri yang bersaksi tentang identiti Yesus Kristus. Dimana kalau kita perhatikan dalam Lukas pasal 3 ayat 22 dikatakan, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yesus memangnya adalah Kristus dari mula lagi. Bahkan kalau kita mengingat peristiwa kelahiran Yesus, malaikat Gabriel, malaikat utusan Tuhan, menyatakan sendiri bahwa Yesus ialah Kristus, yaitu juru selamat. Maka itu yang turun ke atas Yesus sewaktu yang dia dibaptiskan adalah Roh Allah sendiri. Dan darah di sini pula merujuk kepada kematian Yesus di kayu salib. Allah Bapa sendiri yang bersaksi dalam kuasa yang ajaib ketika Yesus berada di kayu salib. Kalau kita mengingat peristiwa kematian Yesus di mana? Pertama, terdapat kegelapan yang meliputi seluruh daerah tempat Yesus disalibkan. Yang kedua adalah kita ingat peristiwanya, tabir bait suci Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan yang ketiga, terjadinya gempa bumi. Bahkan setelah semua itu terjadi, sewaktu Yesus mati, kepala pasukan serta prajurit-prajurit yang ada pada waktu itu mengatakan, sesungguhnya ia ini, yaitu Yesus adalah anak Allah. Kalau kita perhatikan dalam Matius pasal 27 ayat 54. Maka itu saudara-saudari sekalian, kita harus tahu pasti bahwa Yesus bukanlah seorang manusia semata-mata. Dia adalah Allah yang datang sebagai manusia, mati untuk dosa-dosa Anda, kita semua di atas kayu salib. Selain itu, Roh juga bersaksi dalam kalangan orang-orang yang percaya. Ketika kita menerima Yesus, ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita, Roh Allah akan datang dan tinggal diam dalam diri kita. Bahkan Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan oleh Roh itu kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa dalam setiap doa kita. Maka itu sangat jelas bahwa kehadiran Roh Kudus yang ada dalam diri kita adalah bukti keselamatan. Jika ada Roh Allah dalam diri seseorang, maka dia telah diselamatkan. Jika tidak ada Roh dalam dirinya, sangat jelas, maka orang itu akan mudah tersesat. Tetapi dalam masa yang sama, janganlah kita hanya mengandalkan perasaan kita semata-mata untuk menentukan sama ada kita ini sudah diselamatkan ataupun tidak. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah di mana kita teguhkan iman kita dalam kebenaran Injil. Karena Roh Allah juga akan membuatkan kita
merasa haus dan lapar akan hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Sebagai contoh firman Allah, berdoa, penyembahan, bersaksi, dan bahkan kita juga dapat membantu orang-orang lain yang memerlukan. Bahkan ketika kita melalui masa-masa yang sukar dalam hidup kita, kita akan dapat merasakan juga roh Allah ada dalam hati kita, berbicara jauh dalam hati kita, dan selalu berkata kepada kita, jangan takut, aku beserta dengan engkau. Jemaat Tuhan, yang terakhir ialah tanda lahir firman yang jelas. Nah, firman Allah yang sempurna dan memberikan inspirasi bersaksi bahwa orang-orang yang percaya akan memiliki hidup yang kekal. Ayat 11 hingga 13 mengatakan, inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, bagaimana kita dapat memastikan hal ini? Ayat 11b hingga 12 memberitahu kita dengan jelas bahwa hidup itu, keselamatan itu ada di dalam anaknya. Jika Anda memiliki Yesus, Anda semua akan memiliki hidup yang kekal. Jika Anda tidak memiliki Tuhan Yesus, maka dengan ringkasnya, sederhana, Anda tidak akan memiliki hidup yang kekal. Sangat mudah. Maka itu, jemaat Tuhan, dorongan saya adalah, marilah, terimalah Yesus dengan iman, dan percayalah di dalam namanya. Yohanes pasal 1 ayat 12 hingga 13 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah sendiri. Wow. Tidakkah Anda merasa teruja mendengarkan janji Allah ini? Dia katakan bahwa semua orang, tidak kira siapapun Anda, jika Anda menerimanya, yaitu Yesus, maka Anda akan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tidakkah itu satu hal yang sangat luar biasa, kita menjadi anak-anak Allah, pencipta langit dan bumi, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Nama siapa? Nama Yesus Kristus. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi ini, saya ingin mengongsikan sebuah kisah tentang seorang pengumpul koleksi seni lukisan. Ada satu kisah di mana seorang laki yang sangat kaya bersama anaknya. Mereka berdua memiliki minat yang sama, yaitu mengumpul koleksi seni lukisan. Tetapi suatu ketika terjadi peperangan di tempat mereka, dan anak itu harus terpaksa mendaftarkan dirinya, wajib mendaftarkan dirinya, dihantar untuk berkhidmat bagi negara. Dan suatu hari pada musim luruh, berita yang tidak diingini tiba, di mana mengatakan bahwa anak muda itu mati dengan berani dalam pertempuran semasa dia berusaha untuk menolong orang lain. Dan mendengar hal itu, pasti kita tahulah, bapaknya ini pun, laki kaya ini pun pasti terkejut, dan dia menghadapi hari-harinya penuh dengan kesedihan dan duka cita. Pada hari Krismas, pada hari Natal, seorang tentara datang ke rumah lelaki kaya itu, seorang bapak itu. Dia membawa bungkusan besar di tangannya. Dia memberitahu bahwa dia adalah rakan kepada anak lelakinya yang sudah mati itu. Dan tentara ini, dia memberitahu bahwa semasa anaknya hidup, anaknya sempat memberitahunya tentang semua koleksi seni lukisan bapaknya ini, orang lelaki kaya ini. Dan rakan kepada anaknya ini juga menyatakan bahwa
dia adalah seorang pelukis amatur, seorang pelukis. Dan dia menyerahkan sesuatu kepada lelaki kaya ini atau bapak tersebut. Dan semasa bapak itu membuka benda itu, barang yang diberikan, dia melihat sebuah potret lukisan wajah anaknya. Sambil dia menatap lukisan itu, dia pun menangis. Menangis karena rindu akan anaknya. Dan sejak itu bapak yang kesepian itu pun dia menolak ke tepi semua lukisan-lukisan yang dia ada yang bernilai ribuan dolar. Dan dia menggantungkan lukisan wajah anaknya itu di sebuah sudut yang istimewa di rumahnya. Dan setelah beberapa bulan berlalu juga, bapak tersebut turut menerima surat demi surat daripada kawan anaknya ini, di mana mereka memberitahu tentang keberanian dan sikap anaknya yang tidak mementingkan diri sehingga sanggup menggadaikan nyawa untuk menyelamatkan orang lain. Dan setelah membaca surat-surat itu di mata bapak ini, lelaki kaya ini, potret lukisan wajah anaknya itu menjadi lebih berharga. Dan dia bahkan memberitahu kepada rakan-rakannya, kawan-kawan baiknya bahwa lukisan itulah hadiah terbesar, terbaik yang pernah dia terima. Dan seiringnya waktu, maka lelaki kaya itu pun, atau bapak itu jatuh sakit dan meninggal dunia. Menurut permintaannya, semua karya seni, lukisan-lukisan yang bernilai ribuan dolar yang dia miliki akan dilelongkan ataupun dijual. Dan tibalah hari di mana semua karya seni laki kaya ini atau bapak ini dilelong atau dijual. Dan dia memberi arahan kepada juru lelong itu bahwa lukisan pertama yang harus dijual adalah lukisan wajah anak lelakinya itu yang sudah mati itu. Dan ketika waktu jualan itu, juru lelong itu membuka harga jualan. Dan ruangan itu menjadi sunyi. Juru lelong itu berkata, siapa yang akan membuka tawaran sebanyak $100? Namun suasana sangat sunyi. Tidak ada yang meresponinya. Ramai orang berkeras pada waktu itu supaya juru lelong itu langsung memperlihatkan hasil lukisan yang lain yang lebih berharga. Tetapi dengan keras juru lelong itu berkata, tidak, kita harus menjual lukisan ini terlebih dahulu. Dan tiba-tiba pada waktu itu seorang lelaki mengangkat tangannya dan berkata, dia katakan, adakah Anda akan menerima $50 untuk lukisan itu? Sebab di tangan saya sekarang ini cuma ada $50 saja. Tetapi saya kenal wajah budak lelaki dalam lukisan itu. Dan saya menyukainya. Jadi saya mau memiliki lukisan itu. Singkat cerita, tidak ada seorang pun yang meletakkan harga yang lebih tinggi selain $50 yang ditawarkan oleh lelaki itu. Karena mereka yang lain itu, mereka cuma mau lukisan yang bernilai lebih berharga daripada lukisan wajah anak itu. Dan pada akhirnya, lelaki tersebut mendapatkan lukisan itu. Maka sorak-sorai pun memenuhi ruangan jualan itu. Mereka gembira sebab pada akhirnya mereka dapat membeli lukisan-lukisan yang lebih berharga dan untuk mendapatkan yang lebih bernilai. Tetapi juru lelong itu berkata tiba-tiba, dia katakan, baiklah, jualan lelongan sudah selesai. Nah, apalagi orang ramai yang mendengarnya pun menjadi terkejut dan tidak percaya. Bahkan mereka pun berteriak dan berkata, bagaimana dengan semua karya agungnya yang lain? Tetapi dengan mudahnya juru lelong itu menjawab, ini sangat sederhana. Sesuai dengan permintaan bapak tersebut, barang siapa memiliki anak, ia akan memiliki segalanya. Nah jemaat Tuhan, sama halnya juga kepada kita pada hari ini. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 hingga 12. Inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, yaitu Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Mari kita menyanyikan lagu respon ini bersama-sama. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya
hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Nah, jemaat Tuhan, barang siapa menerima anak, yaitu Yesus Kristus, ia akan menerima segala-galanya. Jika Anda memiliki Yesus dalam diri Anda tahu bahwa Anda telah diselamatkan. Tetapi dalam masa yang sama, ada tugas yang perlu Anda lakukan, kita lakukan. Jangan hanya rasa selesa di atas keselamatan yang sudah kita miliki dengan tidak melakukan apa-apa. Tetapi lengkapilah diri kita dengan firman Allah, berdoa untuk orang lain, serta kongsikan berita baik kepada orang lain. Bahkan ada lebih baik jika kita libatkan diri dalam pelayanan-pelayanan secara dalam talian, sehingga kita semua dapat bertumbuh bukan hanya dalam kasih dan pengetahuan tentang Kristus, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi Anda yang mengetahui bahwa Anda telah diselamatkan tetapi telah menjadi dingin atau menjadi suam-suam kuku, ataupun hidup dalam berdosa, saya mengajak Anda pada saat ini untuk kembali bertobat, bermula kembali hubungan yang baru bersama Yesus sebelum terlambat. Jika tidak, Anda mungkin harus akan menghadapi hukuman Allah, dan akibat daripada tindakan Anda juga mungkin akan kehilangan keselamatan Anda. Bagi kita yang telah membuat pengakuan iman pada masa lalu, tetapi menyadari bahwa hidup Anda tidak pernah berubah, tidak pernah bertumbuh, maka itu Anda harus menguji diri Anda, tanya kepada diri Anda, siapakah yang saya percayai dalam hidup saya untuk keselamatan saya? Anda mungkin perlu berdoa kembali untuk menjemput Yesus semula dalam hidup Anda sekali lagi. Bagi yang baru mengikuti kami secara dalam talian, bagi Anda yang baru pertama kali, Anda belum menerima karunia hidup kekal yang percuma yang ditawarkan oleh Yesus Kristus yang merupakan Allah yang datang sebagai manusia. Pada saat ini, saya mengajak Anda untuk datang kepadanya. Serahkan hidup Anda. Percaya kepada Yesus. Berdoa supaya Anda menerima Dia dalam hidup Anda. Supaya Dia memimpin hidup Anda dan memberikan Anda hidup yang kekal. Bahkan bagi Anda yang sudah jauh dari Tuhan dan ingin memperbaharui hubungan Anda dengan Tuhan, dengan Yesus, saya mengajak Anda untuk mengikuti doa ini bersama-sama dengan saya. Mari kita pejamkan mata kita. Ikuti doa ini bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus,
Saya mengaku bahwa saya adalah seorang yang berdosa. Saya adalah seorang yang berdosa. Saya percaya bahwa Engkau mati untuk dosa-dosa saya di atas kayu salib. Dan bangkit dari maut pada hari yang ketiga. Saya bertaubat dari segala dosa saya dan mohon pengampunan-Mu. Dengan iman saya menerima pengampunan-Mu dan menjemput Engkau Tuhan Yesus untuk datang ke dalam hidup saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Pimpin dan tuntunlah saya. Bentuk dan tolong saya. Agar saya dapat menjadi seorang pribadi. Yang menyenangkan Engkau. Menjalani kehidupan. Yang layak di hadapan Tuhan. Dan menghasilkan buah. Di dalam setiap perbuatan yang baik. Demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus. Saya berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu respon ini sekali lagi. Yesus, padamu ku berseru.